Pemirsa, hari ini bertepatan dengan Hari Mata Sedunia dan berdasarkan data nih bahwa glaukoma merupakan penyebab kebutaan nomor 2 di dunia yang terbanyak ya. Makanya kita jangan sampai mengabaikan gangguan pada mata, apalagi kalau sudah mulai nyeri tuh, Dr. Arlin. Yes, betul sekali. Nah, makanya itu hari ini kita sudah mendatangkan narasumber kita, yaitu Dr. Astri Nandana Dia Suryono, spesialis mata. Halo dokter. Halo dok, selamat pagi. Hai, Selamat pagi Iya, dokter. selamat Hari Mata Selamat Hari Sedunia, Mata, dok. dokter. Love for eyes, dok. Love ya, your temanya. eyes gitu ya. Oke, Dok, nah dok. ini banyak dok ya masyarakat yang mungkin harus tahu mengenai glaukoma. Yes. Karena ada yang mengatakan bahwa kalau penglihatan kabur dan buram ini merupakan salah satu gejala glaukoma. Ini fakta atau mitos, dok? Antara fakta dan mitos, karena sebetulnya pengertian penglihatan itu sendiri beda-beda ya. Kadang-kadang orang bilang penglihatan saya kabur, itu sebetulnya mendeskripsikan penglihatan sentralnya. Tapi berbeda dengan penyakit mata lainnya, glaukoma itu yang hilang penglihatan sampingnya. Iya. Jadi seringkali pasien nggak bilang kabur gitu. Sampai kalau memang sudah lanjut baru hilang semua, Iya, baru dia makanya bilang kalau kabur. misalnya di glaukoma itu kita ada yang pasien yang bilang penglihatannya seperti terowongan gitu ya dok? Ya betul, betul. Iya. Blind spot gitu, dok. Ada blind spotnya berarti. Ya? Jadi blind spotnya di perifer atau di pinggir-pinggir gitu. Oke, nah dok, ini fakta atau mitos berikutnya nih dok. Seringkali penderita glaukoma itu terjadi pada usia 50 tahun. Ini fakta atau mitos dokter? Lagi-lagi setengah-setengah fakta dan mitos, karena yang terbanyak memang betul pada usia tua, tetapi juga bisa terjadi pada dewasa muda, pada remaja, pada anak-anak, tergantung tipe glaukomanya. Jadi ada banyak macam-macam glaukoma. Jadi bisa juga terjadi pada usia bisa terjadi pada usia lebih muda ya dok ya? Betul. Gitu ya, bukan hanya 50 tahun. Oke. Dok, ini kan tadi dikatakan bahwa gejalanya itu bukan penglihatan kabur, dok ya. Di awal itu bukan kabur penglihatannya, tapi gangguan penglihatan pada bagian tepi atau perifer. Tapi dok, ini ada juga yang mengatakan bahwa biasanya nih seringkali penderita glaukoma tidak merasakan tanda atau gejala. Ini fakta atau mitos, dok? Fakta. Fakta. Jadi, Wah. Jadi memang banyak sekali pasien-pasien glaukoma biasanya nggak tahu bahwa dia sakit. Mungkin keluarganya yang mengamati kok jadi seperti clumsy gitu, jadi sering kesandung atau sering nabrak-nabrak, atau kalau yang masih nyetir suka nggak lihat ada motor jadi refleks menghindarnya kurang gitu ya. Jadi ya itu dia, dan seringkali juga tanpa rasa sakit. Jadi banyak yang bilang nggak menyadari bahwa dia ada sakit matanya sampai sudah lanjut dan sudah hampir penglihatan depannya terpengaruhi. Oke. Iya. Dok, penyakit glaukoma ini kan disebabkan karena gangguan pada aliran cairan mata, dok ya, sehingga ada peningkatan pada bola matanya, peningkatan tekanan pada bola mata. Iya. Jadi pada awalnya itu tidak merasakan gejala sedikit pun, dok? Atau ada rasa nyeri nggak sih di matanya atau sakit kepala gitu? Nah, ada beberapa tipe glaukoma, memang ada yang kronis dan ada yang akut, tergantung dari kelainan pada bola matanya. Tetapi yang terbanyak sebetulnya kalau untuk orang Indonesia memang masih yang sudut terbuka, dan ini perjalanannya kronis, sehingga betul, jadi dia perjalanan penyakitnya pelan-pelan, makin lama tekanan bola matanya makin naik. Kebanyakan nggak bilang sakit, tapi banyak juga yang bilang mungkin kalau dia sensitif bisa merasakan pegel atau rasa nggak nyaman aja, tapi yang mengeluhkan sakit itu jarang. Oh gitu. Nah dok, ini sebenarnya kan glaukoma nih bisa sampai orang bisa buta gitu ya dok, kayak penglihatannya kabur. Tapi sebenarnya bisa dicegah nggak sih dok sebenarnya? Ya. Jadi kuncinya memang pencegahan atau deteksi dini ya. Jadi karena sebetulnya penyakit glaukoma ini penyebabnya masih dipelajari terus, multifaktorial, tapi ada juga yang bilang ini suatu penyakit genetika, artinya diturunkan gitu. Jadi kalau kita tahu di keluarga kita ada yang menderita glaukoma, deteksi dininya adalah ya jadi kita memeriksakan mata kita secara rutin, jangan tunggu ada keluhan. Nah, Karena rutinnya itu per berapa bulan gitu dok? Nah, karena memang usianya terutama masih mengenai pada dewasa lanjut usia, jadi mungkin di atas 40 atau 50 tahun sudah mulai rutin periksa annually lah setiap tahun. Annually setiap Kalau tahun. di keluarganya Kalau keluarganya ada, terus udah usia 40 sampai 50 tahun gitu ya dok ya. Terus ada lagi dok yang harus diwaspadai? Faktor resiko lain bisa terjadi glaukoma adalah kalau ada diabetes. Ada diabetes. Ada gula. Nah ini sesuai dengan fakta atau mitos sebenarnya ya mengenai sebenarnya kalau misalnya penyakit glaukoma itu juga bisa disebabkan karena diabetes. Berarti ini Fakta, dok ya?
tidak sepenuhnya betul tidak karena sepenuhnya bukan betul, malah jadi mitos ya dok ya, tidak sepenuhnya. Jadi gimana dok? ya, Tapi meningkatkan resiko kali dok ya? meningkatkan resiko. Meningkatkan Jadi dia risiko. Oh. salah satu faktor resiko. Tadi saya bilang glaukoma itu penyebabnya masih belum diketahui dan kemungkinan besar multifaktorial. Ya. Dan diabetes ini di sini menjadi faktor resiko yang Oke. misalnya kita ada genetik glaukoma tapi kita nggak ada gula, mungkin kita nggak bermanifestasi sebagai glaukoma, tapi misalnya ada bakat terus plus ada diabetes, nah mungkin bisa menjadi bermanifestasi. Jadi diabetes ini adalah faktor resiko dok ya? Kira-kira gitu. Nah, kita akan masih banyak bertanya dok tentang glaukoma ini dan apa saja penyebabnya, apa saja cara pencegahan dan penanganannya. Tapi kita akan simak sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa dan masih di Hidup Sehat spesial Hari Mata Sedunia. Betul. Dan tadi ya dikatakan bahwa diabetes adalah salah satu faktor risiko glaukoma. Nah, ini ada fakta mitos dok yang mengatakan semakin tinggi kadar gula darah akan memperberat penyakit glaukoma yang diderita. Ini fakta atau mitos? Mungkin lebih ke fakta ya, tetapi nggak selalu juga loh. Oke. Artinya kadang-kadang saya juga dapat pasien yang sebetulnya gulanya sudah terkontrol, tapi tetap ada komplikasi ke mata. Jadi mungkin durasi lamanya dia ketahuan ada diabetes juga bisa menjadi Jadi faktor. ini fakta dok ya, dapat dikatakan fakta ya. Wah, oke. Nah, ini fakta atau mitos berikutnya, dokter. Penyakit glaukoma ini bisa menyebabkan hilangnya penglihatan. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta sih. Fakta. Waduh, bahaya sekali. Ya. Jadi memang glaukoma ini kan dia tidak bergejala dok ya, bisa nggak bergejala, tapi lama-lama bisa hilang penglihatan. Jadi dapat dikatakan glaukoma ini adalah penyakit si pencuri penglihatan. Aduh, amit-amit ya, jangan sampai penglihatannya dicuri sama glaukoma. Iya. Oke, ini ada pertanyaan nih dok dari masyarakat ya. Katanya penyakit dari glaukoma itu, pengobatannya itu hanya bisa menyelamatkan penglihatan yang tersisa. Ini fakta, bukan fakta atau mitos ya, pertanyaan dari masyarakat dokter. Iya, betul. Jadi karena dia yang rusak adalah syaraf mata, jadi kalau dia kondisinya sudah lanjut memang akan menjadi buta yang permanen sifatnya. Jadi deteksi dini tadi kita udah ngomongin, jadi memang yang paling betul adalah deteksi dini ini. Supaya nggak keburu udah banyak yang rusak, baru kita obatin gitu. Jadi kalau memang udah ketahuan dari awal tekanannya tinggi tetapi rusak penglihatan baru sedikit, maka kita bisa bantu untuk menjaga supaya nggak makin jelek dengan menurunkan tekanan bola matanya. Tapi apakah akan bisa kembali lagi seperti normal gitu dok kalau misalnya pengobatannya glaukoma ini? Iya, nggak bisa karena yang rusak di sini sel-sel syaraf dan sel-sel syaraf ini nggak kayak kulit, nggak kayak rambut yang kalau udah rusak dia regenerasi lagi, tumbuh baru sehat gitu ya. Nggak bisa, jadi dia memang nggak punya daya regenerasi, jadi permanen kerusakannya. Dok, masyarakat ini pengen tahu dok, sebetulnya bentuk pengobatan glaukoma ini seperti apa? Apakah harus laser atau operasi kah, atau ketika di awal dengan menggunakan obat-obat biasa seperti obat tetes mata? Ya, jadi prinsip pengobatan glaukoma atau penanganan glaukoma adalah menjaga supaya tekanan bola mata ini senormal mungkin. Nah, caranya bagaimana? Bisa dengan obat-obatan, obat tetes maupun minum, ya, dengan laser juga bisa, dan surgery atau bedah juga bisa, tergantung dari ya kebutuhannya dan tipe glaukomanya. Gitu. Nah, berarti pengobatannya dilakukan seumur hidup apa gimana nih dok? Ya, jadi salah satu jenis pengobatan dalam hal ini adalah pemantauan jangka panjang. Jadi karena kita nggak tahu tekanannya tinggi atau tidak, karena tidak ada gejala, jadi memang hanya ada satu cara pengukuran tekanan bola mata itu dengan kontrol secara rutin ke dokter mata. Artinya kalau memang kita sudah diketahui ada glaukoma, maka sebaiknya rutin kontrol minimal 1-2 tahun sekali ke dokter mata. Kalau kita ada riwayat glaukoma, ya mungkin screeningnya adalah dengan secara rutin mencek ada apa enggak glaukomanya, mungkin 1-2 tahun. Dok, ini mungkin masyarakat juga bertanya-tanya, ini pemeriksaannya itu yang seperti apa sih? Apakah yang kalau misalnya kita di mall gitu ya, tiba-tiba duduk ada optik kita periksa gitu, apakah kayak gitu aja atau harus benar-benar ke dokter mata dan diperiksa apanya gitu? Mungkin masyarakat juga perlu tahu dok. Ya,
pemeriksaan utama adalah kalau kita pantau tekanan bola mata adalah mengukur tekanan bola mata. Ini banyak caranya. Yang paling simple mungkin biasa dikerjakan secara rutin adalah dengan udara. Jadi ada udara ditiupkan, terbaca ukuran tekanannya. Tetapi ini sebetulnya nggak akurat. Jadi kalau kita ke dokter mata khususnya yang spesialis glaukoma akan lebih tepat lagi diukur dengan alat yang namanya aplanasi Goldman. Jadi dia ada bersentuhan dengan bola mata untuk ukur tekanannya. Selain itu juga untuk menilai fungsi dan struktur bola matanya ada beberapa pemeriksaan tambahan yang biasanya kita ulang setahun 2 kali. Wow. Dok, tips dok kepada masyarakat terkait dengan Hari Mata Sedunia supaya masyarakat bisa selalu menyayangi mata dan supaya karena segala hal dimulai dari mata turun ke hati dok ya. Jadi supaya nggak terganggu dok pelihatannya. Silakan dok. Ya, tips ya. Jadi memang secara umum, secara general aja mungkin 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali bisa cek mata ke dokter mata. Ada atau tidak ada keluhan. Kalau memang sudah tahu ada resiko misalnya ini glaukoma ya, jadi kita sebaiknya lebih rutin lagi mungkin setahun sekali cek ke dokter mata. Oke, baik dok, terima kasih untuk penjelasannya dok. Terima Terima kasih kasih. banyak Dokter Tria. Terima kasih. Sehat selalu. Wah, sudah tidak terasa ya, sudah 60 menit nih Dokter Betul. Haikal, Dokter Tria. Kita menemani pemirsa di rumah. Jangan lupa selalu saksikan Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di TV One. Dan ingat tetap taat prokes serta lakukan vaksinasi karena jangan pilih-pilih vaksin ya. Semua vaksin itu baik. Jadi itu cara kita untuk memutus mata rantai penularan penyakit corona. Kami Yes. pamit, Dr. Haikal. Saya Dokter Renita Arlin. Indonesia hidup sehat. Bye-bye.